Ai, aku bisa pinjam uang 500.000 nggak? Ibuku sakit dan ada jadwal kontrol hari ini. Nanti hari Sabtu aku bayar. Tapi aku adanya 400.000. Oh, ya udah nggak apa-apa 400.000 juga. Nanti aku ambil ke rumahmu ya. Iya. Ai, makasih ya pinjamannya. Aku janji hari Sabtu udah aku balikin uangnya. Oh ya, jangan sampai mertua dan suamiku tahu ya kalau aku hutang sama kamu. Iya, aman-aman. Ini udah hari Minggu. Kok Sonia belum bayar-bayar juga ya? Ai, maaf ya, aku bayarnya tunggu uang THR suamiku cair. Oh iya. Ai, nanti aku bayarnya tunggu aku dapat BLT ya. Oh ya, nanti hari Minggu anakku ulang tahun. Ntar ke rumah ya, kita rewangan. Gimana sih ini? Bayar hutang 400.000 nggak bisa. Tapi rayakan ulang tahun anaknya bisa. Bu, ternyata Bu Sonia habis cair dapat arisan 15 juta. Makanya bisa rayakan ulang tahun anaknya. Dia juga beli gelang emas kemarin. Apa? Kenapa Tona perengat-perengut gitu? Aku lagi kesel Bu sama Bu Sonia. Dia punya hutang sama aku nggak dibayar-bayar. Padahal dia habis dapat arisan. Sampai bisa rayain ulang tahun anaknya dan beli gelang emas. Oh alah. Nggak bakal bener feeling ibu mah. Ai, kamu ada bilang ke suamiku ya kalau aku ada hutang sama kamu? Nggak ada kok, aku aja nggak ada ngomong ke siapa-siapa kalau kamu pinjam uang ke aku. Tapi kok suami aku bisa tahu ya? Ya nggak tahu kalau itu mah. Ai, kata suamiku mamamu yang kasih tahu kalau aku ada hutang sama kamu. Bener Bu, ibu ada cerita ke suaminya Sonia. Iya. Ai, besok kamu ikut ke rumahku, bilang ke suamiku kalau aku nggak ada pinjam uang sama kamu. Ai, besok kamu ikut ke rumahku, bilang ke suamiku kalau aku nggak ada pinjam uang sama kamu. Ai, buktinya mana kalau aku ada utang sama kamu? Mana buktinya? Aneh banget nih orang, kok bisa tiba-tiba nggak ngerasa punya hutang? Kesabaranku udah habis, biar aku aduin aja ke suaminya. Pak, istri Bapak ada hutang sama saya 400.000. Oh ya? Udah dibayar belum? Belum, Pak. Nanti kamu kesini lagi aja kalau ada istriku. Dia lagi ke warung. Oh, iya Pak. Manusia habis ditolong kok kayak gitu. Apa maksud statusmu? Kalau aku ada hutang sama kamu, mana buktinya? Bu Ayi, Bu, itu istri saya udah di rumah. Oh, iya Pak. Emang bener ya menantuku ini punya hutang sama kamu? Mana buktinya? Mana? Tunjukin buktinya kalau emang aku punya hutang sama kamu. Nih orang ngotot banget ngerasa gak ada hutang sama aku. Hah? Kok chat dia hilang semua? Ternyata WA dia dikasih timer 24 jam. Mana? Ada nggak buktinya? Ibu sengaja ya atur timer chat WA-nya 24 jam. Jadi chat ibu otomatis hilang sekarang. Lah, dari dulu emang pengaturan WA aku setting begitu kok. Harusnya ibu SS dong chatnya. Ada nggak? Ya nggak ada lah. Soalnya awalnya saya percaya dengan ibu, tahu rumahnya di mana. Gak nyangka juga bakal kejadian begini. Jadi kamu gak punya bukti apa-apa kan? Orang saya emang gak ada hutang sama kamu kok. Jangan suka nuduh orang kalau gak ada bukti. Ai, kamu ada hutang sama Bu Sonia 500.000 gak kamu bayar? Hah? Gak ada? Dapat info dari mana Bu? Itu, lihat di status WA Bu Sonia. Ada SS chatnya kamu. Ai, kamu ada hutang sama Bu Sonia 500.000 gak kamu bayar? Hah? Gak ada? Dapat info dari mana, Bu? Itu, lihat di status WA Bu Sonia. Ada SS chatnya kamu. Hah? Coba lihat, Bu. Best, aku pinjam uang 500. Aku terdampar di Jakarta sama suamiku. Ya Allah, Bu. Saya gak pernah chat begini. Masa sih, Bu? Itu loh ada buktinya. Kalau ibu kemarin nuduh Bu Sonia punya hutang malahan gak ada buktinya. Ternyata ibu yang punya hutang tapi gak mau bayar. Astagfirullah Bu, itu chat palsu yang dibuat sama Bu Sonia. Chat yang sebenarnya saya cuma nanya ke dia. Bu Sonia, seumpama aku pinjam uang 500.000 ke Bu Sheila, kira-kira ada nggak ya? Buat beli solar, karena aku sama suami ke Jakarta kehabisan uang saku. Oh alah, nggak tahu lah Bu siapa yang bener. Soalnya ibu juga nggak kasih bukti SS chatnya.
Udah hilang chatnya Bu, karena itu udah lama. Dan WA-nya di HP aku yang udah rusak. Jadi pas ganti HP baru, riwayat chatnya pada hilang. Tapi Allah Maha Tahu dan Maha Teliti, Bu. Mungkin hari ini Bu Sonia bisa rekayasa dan memfitnah saya. Tapi suatu saat Allah akan tunjukkan kebenarannya. Kalau tidak sempat di dunia, Allah akan tunjukkan di akhirat. Dan akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Sonia, keluar kamu! Barusan ibu ke bank cek saldo di buku rekening. Kok bisa saldo ibu hilang semua? Totalnya 20 juta lebih. Lah, saya juga nggak tahu, Bu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. ATM ibu kan kamu yang pegang. Ibu juga udah cek CCTV. Kamu yang udah mencuri kalung ibu di rumah. Bisa-bisanya kemarin kamu menuduh iparmu yang ambil. Padahal jelas-jelas kamulah pelakunya. Kamu benar-benar keterlaluan, Sonia. Kamu udah bikin malu keluarga kita. Berani-beraninya kamu mencuri dan memfitnah orang lain. Mulai sekarang, aku talak kamu. Aku udah muak sama sifat NPD-mu. Dan untuk uang ibuku yang udah kamu curi, kalau kamu nggak bisa balikin, akan kita tuntut ke pengadilan. Nak, kamu jadi ke rumah mertuamu hari ini? Iya, jadi mah. Mama titip ini ya, oper sama ketupat. Mama juga titip salam ya buat mertua kamu. Oh, iya mah. Bu, ini aku bawain kue kering, bolu, opor sama ketupat. Oh, siapa yang bikin? Kalau opor sama ketupatnya bikinan mama saya. Kue kering sama bolu saya yang bikin, Bu. Oh, gitu. Oh ya, mama juga titip salam buat ibu. Oh iya, nanti bilang sama mama kamu. Salam balik dan terima kasih. Iya, Bu. Bu, udah sore nih, kita pulang dulu ya. Oh iya, bentar ibu bungkuskan gulai sama roti canai ya. Kolesterol aku lagi tinggi, Bu. Tapi nggak apa-apa, Ayi suka gulai daging. Oh, ya udah, ibu bungkuskan roti canainya aja. Padahal aku suka loh mas sama gulainya, tapi ibu cuma ngasih roti canai aja. Setiap kita ke rumah ibu kamu, mamaku selalu effort kasih ini itu ke ibu kamu, tapi nggak pernah dibales sama ibu kamu. Ya udah, kita mampir ke supermarket ya. Kita beli kue dan buah-buahan untuk mama. Bilang aja itu semua pemberian dari ibu. Ma, besok aku sama Mas Brian mau rekreasi ke pantai. Mama mau ikut? Wah, mau dong. Tapi mertua kamu juga diajak kan? Iya, Mah. Rencananya diajak juga. Alhamdulillah. Iya, Nak. Syukurlah kalau begitu. Jadi semuanya bisa bersenang-senang. Nanti biar Mama aja yang bawa makanan. Kita makan sama-sama di sana. Iya, Mah. Ibu udah siap nih? Ayo jalan. Oke, Bu. Kita jemput mamanya Ayi dulu ya, Bu. Mamanya Ayi juga ikut. Ibu nggak jadi ikut lah kalau begitu. Lah, kenapa, Bu? Kalau mamanya Ayi juga ikut, nanti pengeluaranmu jadi double dong. Kamu jadi tambah banyak keluar uang. Maaf, Bu. Tapi mama saya nggak minta dibayarin. Beliau bayar sendiri. Beliau juga sudah siapkan bekal makanan untuk kita makan sama-sama di sana. Mama saya juga senang pas tahu besannya ikut. Katanya biar bisa bersenang-senang bersama. Tapi besannya malah takut uang anaknya habis. Emang beda ya pemikiran orang pelit sama orang yang suka berbagi. Raisa, aku dengar sekarang kamu udah bangkrut dan udah bercerai dengan suamimu. Apa? Siapa yang bilang? Aku yang memberitahu mereka. Mas, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Bukannya kamu udah kasih kekayaan keluargamu ke aku? Sekarang aku kasih kekayaan ini ke Ninda sebagai hukuman karena kamu sudah sakitin dia. Apa? Aku nggak pernah nyakitin dia. Kalau kamu nggak rebut Eka, aku nggak bakal mabuk sampai dinodai. Raisa, itu semua salah kamu. Mas, sebelum kita nikah, kamu sendiri yang bilang mau nikah sama aku. Aku memang menikah denganmu, tapi hatiku hanyalah untuk Ninda. Mas, aku ini istri kamu. Kita udah cerai. Nggak mungkin. Aku nggak pernah tanda tangani surat cerai. Kamu tanda tangan. Gak cuma surat cerai, tapi sertifikat rumah, surat perusahaan, surat wasiat, dan juga surat semua aset. Kamu tanda tangani. Sayang, ada surat pembelian yang harus ditanda tangani. Asal kamu tahu, penyakitmu itu, aku juga yang meracunimu. Raisa, aku benar-benar ingin kau mati. Cukup, jangan sentuh anakku lagi. Tenanglah Raisa,
Ayah dan ibu ada di sini. Walaupun harta keluarga kita sudah dikuras Eka, tapi ayah dan ibu sudah mendapat investor baru. Kita pasti bisa bangkit lagi. Ibu, ayah. Ayo kita pergi. Mereka nggak akan bisa pergi. Ayah, awas! Ibu, ayah. Raisa. Gimana Raisa? Kamu udah milih mau menikah dengan siapa? Ibu yakin kamu pasti memilih Eka. Karena dari kecil kamu selalu bilang ingin menikah dengan Eka. Eka, aku gak nyangka bisa terlahir kembali. Kali ini, aku tidak akan memberikanmu kesempatan. Aku akan membalas semua perbuatanmu. Revan? Ibu, aku pilih dia. Revan Pratama. Apa? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Bagaimana cara Raisa membalas perbuatan Eka mantan suaminya? Dan siapakah Revan? Temukan jawabannya di Melolo, drama yang berjudul Kawin Kontrak Kilat, gratis. Kalau kamu dengan adikku menikah, kalian harus kasih aku 20 juta sebagai pelengkahan. Apa-apaan kamu Sonia? Itu bukan syarat untuk menikah. Harusnya kamu dukung adikmu. Jangan kau halang-halangi kalau jodohnya sudah tiba. Tapi Nek, aku nggak terima kalau aku dilangkahin. Aku takut aku akan semakin sulit mendapat jodoh nantinya. Gak ada yang perlu kamu takutkan. Soal jodoh itu urusan Allah. Loh, kalian mau kemana? Mereka mau bulan madu ke 3 negara. Namanya juga pengantin baru. Apa? Kak Sonia kabur dari rumah. Iya nak, dia nggak terima kenapa dia nggak dilibatkan soal rencana bulan madu kalian. Kalian bisa balik dulu nggak nak? Bujuk kakak kamu biar dia mau pulang. Ibu khawatir. Oh, iya Bu. Bentar aku diskusikan dulu sama istri aku ya Bu. Iya nak. Sayang, gimana menurutmu? Kita tetap pergi atau kita tunda dulu bulan madunya? Aku nggak nyangka kakakmu marah karena hal ini mas. Setahu aku soal rencana bulan madu itu kan hak kita. Dia nggak berhak ikut campur. Ya, gitulah kakakku. Dia nggak bisa ditebak. Nggak apa-apa ya, kita tunda dulu bulan madunya. Kasihan ibu aku jadi kepikiran. Iya mas.